Aokiji Kuzan merupakan salah satu sosok yang sangat misterius di dunia One Piece. Ia begitu baik dan bijaksana, bahkan berbeda dibandingkan dua kompatriotnya di Angkatan Laut, yakni Akainu dan Kizaru. Jika dilihat-lihat, Aokiji sedikit lebih mirip dengan Sengoku, khususnya soal pandangannya mengenai keadilan. Di masa lalu, ia rela melepaskan Nico Robin yang sudah jelas-jelas diincar oleh Angkatan Laut. Aokiji tak marah ketika anak buahnya gagal dalam misi. Aokiji juga tak begitu ngotot dalam menumpas bajak laut. Ia juga memiliki pendirian kuat, di mana pada akhirnya Aokiji hengkang dari Angkatan Laut karena tak ingin diperintah oleh Akainu. Pasca keluar dari Angkatan Laut, ia ternyata tumbuh menjadi karakter yang misterius. Motifnya tak jelas, bahkan ia rela menjadi anak buah seorang Kurohige. Daripada pusing, langsung aja kita bahas fakta mengenai Aokiji berikut ini. Namun sebelum itu, para overlovers, yuk rame-rame kita subscribe channel ini, karena selain subscribe itu gratis, kalian juga bisa mendapatkan info-info dan teori-teori menarik loh dari channel ini. Number 1. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Aokiji Kuzan merupakan seorang yang bijaksana di dunia One Piece. Bahkan untuk urusan kebijaksanaan, Aokiji mirip seperti Sengoku. Ketika serangan Buster Call di Pulau Ohara, Aokiji membiarkan Nico Robin kecil untuk melarikan diri. Bahkan ia memandu Nico Robin dengan esnya hingga bertemu dengan tempat untuk bernaung. Tonjit juga pernah menjadi orang yang merasakan kebijaksanaan dari Aokiji ketika mereka berdua bertemu di Pulau Long Ring Long. Perkataan mantan admiral yang satu ini juga bisa dipegang. Ia tak menyerang bajak laut topi jerami ketika Luffy berani bertarung dengannya. Sangat berkelas. Number 2. Fakta Aokiji selanjutnya adalah ia sama seperti Sengoku yang tidak menyukai program Shichibukai. Ya, program yang satu ini yakni memberdayakan para bajak laut yang nantinya bekerja sama dengan pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Angkatan Laut. Salah satu Shichibukai yang paling dia benci adalah Crocodile. Itulah yang membuatnya tak menyerang bajak laut topi jerami karena senang dengan kekalahan Crocodile di Alabasta. Meski benci dengan Shichibukai, kenyataannya Aokiji masih menghormati Jinbei. Ya, Aokiji meminta maaf kepada Jinbei ketika ia membekukan lautan agar Jinbei dan Luffy tidak kabur dari Marineford. Number 3. Ketika Sengoku mengundurkan diri dari posisi Fleet Admiral, ia mencalonkan Aokiji untuk jadi penggantinya. Tapi pemerintah dunia mencalonkan Akainu, sehingga keduanya harus bertempur untuk posisi tersebut. Aokiji awalnya malas, tapi karena tak ingin bekerja di bawah Akainu, ia kemudian bertarung. Pertempuran ini berjalan selama 10 hari tanpa henti, yang membuat separuh wilayah Pang Hazard menjadi es, sedangkan sebagian lagi berselimut magma. Akainu terluka dari hasil pertarungan ini, begitu pula dengan Aokiji. Seperti yang kita ketahui, Aokiji kehilangan satu kakinya akibat pertarungan tersebut, dan ia memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut akibat tak mau dipimpin oleh Akainu. Number 4. Fakta Aokiji yang tak kalah keren adalah ia memiliki kedekatan dengan Monkey D. Garp seniornya. Memang Aokiji mengakui hal ini karena Garp dianggap telah berjasa untuk hidupnya. Tidak diketahui sih jasa seperti apa yang dimaksud oleh Aokiji. Yang jelas, membiarkan Luffy pergi dari hadapannya, tentu jika jasa yang dimaksud oleh Aokiji bukanlah jasa yang sepele. Hubungan baiknya dengan Garp juga membuatnya mau membebaskan Luffy, meskipun ini bukanlah alasan utama. Oh iya, Aokiji juga ngefans loh dengan Garp karena Garp menolak untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Number 5. Eiichiro Oda memang benar-benar cerdas dan ia menjadikan seorang aktor Yusako Matsuda sebagai inspirasi untuk menggambar wajah Aokiji. Matsuda merupakan aktor kawakan yang telah bermain di film Detective Story. Bukan hanya itu, model rambut dan gaya yang ada pada Matsuda juga diadaptasikan kepada Aokiji. Bahkan tanggal ulang tahun Aokiji pun sama seperti Matsuda. Mungkin itu semacam penghargaan kepada Matsuda dari seorang Oda. Mungkin loh ya. Untuk lebih pastinya harus ditanya dulu nih kepada Oda. Hahaha. Number 6. Setelah mengundurkan diri dari Angkatan Laut, Aokiji memutuskan untuk mengasingkan diri.
Ia sebelumnya bebas berkelana kemanapun termasuk menyelamatkan Smoker. Kemudian setelah itu diketahui bahwa ia telah bergabung dengan kru bajak laut Kurohige. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan mengingat Aokiji merupakan karakter yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Hingga sekarang ini belum jelas apa motif dari Aokiji bergabung dengan Kurohige yang dulu merupakan lawannya. Sebagian prediksi mengatakan bahwa ia menjadi mata-mata di sana. Number 7. Di awal-awal cerita, Aokiji merupakan salah satu admiral yang pertama kali berhadapan dengan kru topi jerami. Bahkan ia dengan mudah mampu mengalahkan seluruh kru topi jerami sendirian. Ya, di One Piece, dialah yang pertama kali melakukan ini. Sanji, Zoro, dan Luffy yang pandai bertarung pun dibikin KO dengan mudah olehnya. Tapi kemudian mereka dibebaskan oleh Aokiji karena Aokiji mengaku senang usai mendengar Luffy mengalahkan Crocodile. Bahkan usai time skip, Aokiji menjadi orang yang benar-benar menghormati seorang Luffy yang notabene merupakan seorang kapten bajak laut yang masih muda. Number 8. Aokiji merupakan seorang yang santai, kocak, dan konyol. Ia bahkan merupakan orang yang tak pandai berekspresi karena selalu datar di berbagai situasi. Ketika Jaguar di Saul membelot dari angkatan laut, ia terkejut tapi dengan ekspresi yang datar. Hanya ada satu yang membedakan ketika Aokiji terkejut dan tidak terkejut. Ya, ketika ia terkejut, frasa arara bakal keluar dari mulutnya. Bila diterjemahkan secara bebas, arara juga berarti ya ampun. Untuk ekspresi wajahnya tetap tak berubah sih. Number 9. Untuk sifat, Aokiji memang pemalas. Tapi di satu sisi, ia kerap menjadi orang yang paling rajin. Antara rajin dengan sedikit gila sih, karena ia mengarungi Laut Grand Line dengan menggunakan sepeda. Luffy saja mengarungi Grand Line menggunakan kapal dengan waktu yang sangat lama. Aokiji memang memiliki sifat yang sangat eksentrik, seperti tiduran ketika berbicara dengan Luffy dan kawan-kawan. Itulah sebabnya ia kerap muncul di mana-mana karena hobinya keliling lautan dengan sepeda antiknya itu. Benar-benar deh ya. Number 10. Fakta Aokiji yang terakhir adalah usianya yang paling muda di antara admiral lainnya, yakni Akainu dan Kizaru. Ketika Aokiji masih menjadi admiral, Aokiji berusia 47 tahun, Akainu berusia 53 tahun, dan Kizaru 58 tahun. Meski paling muda, pemikiran Aokiji bisa dibilang lebih baik dibandingkan keduanya. Sepertinya itulah 10 fakta Aokiji yang layak untuk diketahui. Keseluruhan fakta tersebut memang harus diketahui oleh para fans, khususnya yang suka nih dengan Aokiji. Dari 10 fakta tersebut, mana yang baru aja kalian ketahui bosku? Tulis di kolom komentar ya.